Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Aquarius. Tema kita kali ini Aquarius adalah pesan spirit guide-mu tentang karir, keuangan, dan percintaanmu Aquarius. Kira-kira bagaimana? Nanti kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot. Oke, tetapi sebelum kita mulai, jangan lupa di like, komen, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta ya. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi, sehingga kalian tetap harus bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi, bisa menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ, tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untukmu ya. Nomor WA juga bisa ke nomor WA yang tertera di atas ini ya, silahkan ya menghubungi saya dan itu berbayar. Kita langsung saja untukmu ya, Aquarius, berikan energimu sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi dari kalian bintang Aquarius. Pesan spirit guide ya untuk karir, keuangan, dan percintaanmu Aquarius. Di sini saya mau bagi 3 kartu. Oke, 3 kartu di sini ya. Untuk kartu pertama untuk karir, kartu kedua di sini untuk keuangan, dan yang ketiga adalah percintaanmu. Ya, apa yang ingin semesta sampaikan kepadamu di mana karir, keuangan, percintaan. Saya ke karir dulu, saya sisihkan untuk keuangan dan percintaan ya. Kita lihat untuk karir, berikan energimu lagi ya. Sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi dari kalian bintang Aquarius. Saya ambil 3 kartu di sini. 1, 2, 3 ya. Kita lihat di sini 3 kartu untukmu. Di sini ada Death. Wah, The Sun, The Magician. Oke. Di sini untuk karir ya. Di sini harus bisa lebih mencintai apa yang kamu miliki saat ini, apa yang ada pada dirimu saat ini, Aquarius. Kalau hobimu adalah yang kamu sukai, jalanilah hobimu sebagai juga mata pencaharianmu, sebagai karirmu contohnya. Ya, yang mendukung karir kamu gitu. Contohnya kamu suka jalan-jalan, traveling ya. Kamu nggak bisa kerja di dalam ruangan, ini contoh. Kamu carilah pekerjaan yang di indoor, yang di outdoor ya. Karena kamu kalau di indoor pusing mumet ya. Jadi carilah pekerjaan-pekerjaan yang kamu sukai. Contohnya kalau traveling, ya berarti mungkin kamu bikin konten. Sekarang kan konten banyak tuh, entah di TikTok yang bisa menghasilkan uang ya, nanti dapat endorse kan. Atau mungkin ya kamu punya follow banyak ya, followers kamu banyak, kamu bisa jualan juga ya. Padahal posting-posting, tapi kamu bisa dapat jualan gitu. Ataupun mungkin dapat endorsean gitu ya. Terus bisa di Facebook, ini kan jalan-jalan ya, bisa juga di YouTube, ini contoh. Karena saya lihat di sini kalau kamu tekanan dalam karirmu, kamu akan seperti mati, jiwamu mati, ragamu hidup tapi jiwamu mati, kayak macam tekanan. Aduh ya ampun Tuhan, kok pekerjaan numpuk, gaji nggak naik-naik, pekerjaan tambah banyak, pusing, mumet, stres, waktu untuk diri sendiri nggak ada, waktu untuk orang lain lebih banyak ya. Bahkan untuk memperkaya orang, saya malah mempermiskin diriku. Ini contoh.
Kamu sudah tahu begitu, keluarlah dari kehidupan yang toksik. Jadi semesta mau sampaikan kepada kamu, untuk karirmu ya, carilah pekerjaan yang kamu sukai, yang kamu tidak merasa beban. Tetapi kalau memang kamu merasa beban, berarti itu salah. Sekarang kondisi kamu salah ya. Ibaratkan kamu lelah dalam diri, dalam jiwa. Semesta mau katakan kamu keluar dari situ. Kamu keluar dari apa dibilangnya, ya itu pilihan sebenarnya dari dirimu. Karena ada beberapa saya rasa di sini Aquarius ya, merasa aduh nggak kayak Cang, saya nggak bisa keluar dari situ. Saya nanti makan apa gitu. Ya, jadi saya harus tetap kerja di situ walaupun toksik gitu ya. Saya hanya mau katakan kepada kamu, itu pilihan, semua pilihan kepada kamu lagi. Jadi kalau memang kamu merasa bahwa saya tidak bisa keluar dari pekerjaan ini saat ini, ya berarti itu pilihanmu. Berarti kamu harus bisa mencintai pekerjaan itu. Setidaknya mungkin pekerjaan itu tidak bisa membuatmu kaya, tetapi setidaknya pekerjaan itu tidak membuatmu kelaparan. Jadi cintai pekerjaanmu, sayangi pekerjaanmu, karena banyak orang yang ingin posisi kamu saat ini. Ini contoh, karena saya lihat di sini kamu lelah, capek, mumet, stres. Tetapi kalau kamu memang sudah tidak mampu di tempat itu, ya keluarlah, cari hirup udara segar dan cari passionmu, cari zonamu yang nyaman itu. Jangan kamu merasa zona ini sudah nyaman padahal zona toksik. Karena apa? Yang tadi saya bilang, kalau kamu punya diri merasa tertekan, berarti kamu di kondisi tidak baik-baik saja. Ya, itu secara tidak langsung semesta mengatakan bahwa itu kamu sekarang kondisinya salah. Ya, sehingga kamu nggak nyaman di tempat itu, entah dengan orang toksik, entah pekerjaan toksik atau pimpinan toksik. Ya, makanya saya bilang supaya hidupmu lebih berwarna, tidak mati, carilah pekerjaan yang membuatmu bahagia. Tuh, bukan sulap di sini, the magician bukan sulap sihir yang akan jreng saya akan bahagia, tidak, tapi diciptakan kebahagiaan, bukan mengharapkan kebahagiaan. Ya, ciptakan kebahagiaan. Macam contoh ya, saya nggak bisa kerja dengan saya tetap harus kerja di lingkungan toksik ya, berarti kamu harus jaga jarak ya. Ya mungkin sekarang polanya dirubah, saya harus dengar musik supaya saya enjoy, saya happy. Diciptakan, cari solusi supaya kamu happy walaupun kamu di tengah toksik gitu ya, di tengah lingkungan toksik ataupun apapun, supaya jangan beban tambah beban. Ataupun mungkin kondisinya ya tadi, kamu resign, kamu cari pekerjaan yang membuatmu happy, cari pekerjaan yang membuatmu nyaman, cari pekerjaan yang setidaknya bisa tidak ada tekanan gitu ya. Jadi semesta mau sampaikan di sini, lahirlah seperti anak bayi, desan di sini ya, ada desan anak bayi itu yang polos, yang ya pokoknya yang girang sana sini, nggak ada. Kalau kita dulu kan waktu masih kecil ya, masih bayi, masih ya anak-anak lah, itu kayak macam bermain aja, santai aja ya. Malah mungkin orang tua itu ancaman buat kita karena melarang-larang, bener kan? Jadi jadilah seperti gitu di karir, explore kemampuanmu, jangan simpan-simpan kemampuanmu, tapi explore supaya bisa mendapatkan apa yang kamu inginkan. Jangan melihat dari sudut A, sudut B, sudut C yang hanya toksik, hanya mau artinya meremehkanmu, kamu itu bisa apa, kamu buktikan bahwa mereka salah, buktikan ucapan mereka itu salah terhadapmu dengan cara kamu bisa sukses di masa depan gitu. Kalau memang kamu tidak bisa keluar dari pekerjaanmu saat ini, ya ciptakan kebahagiaanmu di tempat itu. Kebahagiaanmu apa? Saya mau dengar musik, ya sudah dengar aja pakai headset, jangan berisik di dalam ruangan, pakai headset, putar kencang-kencang, nggak apa-apa, yang penting nggak ada merugikan orang lain. Ini contoh. Jadi ciptakan kebahagiaan, bukan mau berharap mereka membahagiakanmu dengan memberikan bonus. Itu nanti kamu bahagia pasti itu akan dengan sendirinya akan datang. Tapi kalau kamu dipenuhi dengan kecemasan, ya jangan salah kalau nanti yang negatif-negatif itu akan datang kepada kamu. Kenapa? Karena kamu yang minta, kamu yang memancing itu. Ya, jadi semesta mau sampaikan kepadamu untuk karirmu ya, cintai pekerjaanmu saat ini. Kalau kamu sudah merasa tidak nyaman, beralihlah ke hal yang nyaman, hal yang positif. Atau kamu harus ganti banting setir untuk bisa lebih mandiri, untuk bisa mengeksplor bakat kamu ya. Oke. Jadi itu yang untuk karir ya. Semoga resonate. Kita ke keuangan. Berikan energimu lagi. Sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya di sini untuk keuangan kamu. Keuangan.
keuangan. Saya ambil 3 kartu lagi. 1, 2, 3. Oke. Yap, oke, di sini Ace of Swords. Ada juga Three of Wands dan ada Queen of Cups. Oke. Jadi, di sini ya, untuk kamu semesta ingin mengatakan untuk keuangan kamu harus bisa lebih tegas pada diri sendiri ya, untuk berkata tidak. Karena saya lihat di sini ada beberapa orang-orang yang hanya mau memanfaatkan kebaikan kamu, Aquarius. Ya, atau sanjung-sanjung kamu langsung tergiur, langsung mengikuti apa yang mereka mau. Ya. Dan ya harus punya prinsip dalam bicara keuangan ya. Harus bisa memanage keuangan dengan baik. Jangan mau disetting orang. Ya. Harus bisa, jangan tergiur diskon, jangan tergiur dengan apa dibilangnya produk-produk murah, diskon langsung kamu beli padahal nggak dibutuhkan. Kalau dibutuhkan nggak apa-apa, tapi kalau nggak dibutuhkan jangan. Jadilah orang yang bijaksana ya. Di sini Queen of Cups ya, selalu kalau kamu punya uang selalu tetap merasa diri biasa-biasa aja, jangan merasa tinggi, merasa hebat. Itu kamu memancing orang datang untuk pinjam duit loh. Kalau seandainya kamu bilang, woi saya banyak duit nih, saya punya jam baru, jadi orang itu merasa, pertama mereka iri, dia akan mendoakanmu yang jelek-jelek, yang kedua mereka pasti mau pinjam duit kepada kamu. Jadilah sederhana, biasa aja, tapi kantong kamu full, rekening kamu full. Jadi tidak ada doa jelek, tidak ada orang ember bocor untukmu yang mana dia julitin kamu ataupun cerita negatif terhadapmu ataupun datang hanya untuk karena membutuhkan saja. Ya, ini hati-hati karena kamu kalau banyak duit ya langsung lupa daratan. Akhirnya orang datang traktir dong kan kamu bilang banyak duit. Nah, ini hati-hati ya. Jadi kalaupun ada orang menawarkan investasi ataupun kerjasama ataupun apapun, kalau memang kalau memang kamu rasa itu baik, ya nggak apa-apa. Tapi kalau tidak baik, ya jangan. Harus berani berkata tidak. Ya, tapi memang saya lihat di sini semesta mau sampaikan kepada kamu untuk bisa lebih banyak menabung, karena kebutuhan tak terduga ke depan akan jauh lebih banyak. Orientasikan apa masa depanmu, tujuanmu apa, itu yang kamu harus punya safety. Artinya punya tabungan jangka panjang ya untuk masa depanmu. Jangan dihabiskan untuk saat ini saja, besok baru cari lagi, no ya. Harus ada tabungan 2 ya, artinya tercukupi kebutuhanmu sehari-hari dan untuk tabungan 2, jangka pendek, jangka panjang. Jangka pendek ini 3 bulan sampai 6 bulan masih safety, ini yang sampai tahunan, jangan dikorek-korek ya. Jangan sampai besok bingung ya cari pinjaman di mana, karena ada kebutuhan tak terduga, uangnya udah habis, dipakai untuk bayar beli apapun yang tidak penting ya. Kalau mau investasi, investasilah dari bentuk yang real, contohnya logam mulia ataupun properti tanah yang ada, yang nyata, bukan yang online ya. Jadi kalau kamu memang mau ya beli perhiasan, tetapi kalau memang investasi yang paling tinggi ya belilah emas batangan. Ini contoh supaya nyata, bukan tipu-tipu atau bingung bendanya apa ya. Investasi tapi kok investasi kayak gimana, ujung-ujungnya investasi bodong, yang rugi siapa, kamu ya. Yang nyata aja kadang-kadang orang yang ngelas kita tagih, apalagi kalau online, bingung kita mau ke siapa untuk pertanggungjawaban. Dan jangan hutang-hutang online ya, pinjol-pinjol itu stop ya, nanti kamu bisa miskin ya. Pinjol itu tidak akan membuat kamu bisa membantu dari masalahmu, nggak bisa. Kenapa? Itu akan menambah masalahmu. Jadi stop dengan pinjol-pinjol, pinjam-pinjaman apapun, pakai saja yang ada saat ini. Setidaknya kamu masih bisa makan, bersyukur. Untuk gaya hidup 0, nggak usah terlalu mau fokus pada orang lain. Jadilah jati dirimu yang sederhana ya, beresah aja. Karena tadi saya bilang jangan kamu memancing kejahatan untuk dirimu sendiri. Maaf agak berisik ya. Jadi kalau kita beresah aja, orang nggak tahu kita punya duit ya, karena kita sederhana. Padahal kantong kita banyak, uang kita banyak ya. Kita bisa menjadi berkat buat diri kita dan orang lain. Tetapi kalau kamu dengan gaya hidup yang mewah, ternyata hutang, ujung-ujungnya orang datang padahal kamu nggak punya uang karena angsuran banyak. Nanti mereka bilang, wah dia nggak punya duit, dia kere ya, katanya kaya tapi ternyata kere, dikata-katain, kamu sakit hati lagi
Ya, karena apa, orang yang datang itu kan memancing, orang datang untuk minta tolong, minta bantuan, pinjam-pinjam uang, ujung-ujungnya nggak balikin duit lagi, kamu yang pusing lagi, angsuran banyak, ini banyak, ya itu makanya gaya hidupnya diperkecil. Ya, beli barang yang dibutuhkan, jangan karena keinginan. Ya, oke, itu dari pesan semesta untukmu. Ya, berani berkata tidak untuk orang-orang yang sebenarnya hanya untuk datang untuk tidak membangun atau hanya untuk happy-happy doang. Ya, harus tegas pada diri sendiri dan harus bisa memanage keuangan dengan baik. Oke, kita ke percintaan. Berikan energimu, ya. Kita lihat percintaanmu. Saya kocok kartunya, percintaan untukmu. Oke, saya ambil 3 kartu lagi untuk kamu, untuk percintaanmu. Oke. Wow, di sini Wheel of Fortune, ada juga The Moon, di sini juga ada King of Pentacles. Wah. Jadi semesta mau sampaikan kepada kamu untuk percintaanmu, kalau yang jomblo dulu ya. Yang jomblo ya, nikmati hidupmu dulu. Bahagiakan dirimu, benahi dirimu dari sikap, tindakan, dan dari fisik kamu ya. Karena semesta mau sampaikan kepada kamu untuk bisa lebih berbahagia, mencintai diri sendiri dulu. Ya, kalaupun mungkin kamu kayak saya ingin punya jodoh, berarti perbaiki dirimu. Jodohmu akan datang sesuai dengan karaktermu. Ya, kalau kamu orangnya acuh tak acuh dan berperilaku negatif, ya orang-orang negatif masuk dalam hidupmu. Bagaimana jodohnya bisa up? Jodoh itu cuma hanya persinggahan yang datang ke kamu, jadi nggak abadi. Kenapa? Karena kamu merasa tidak nyaman pada dirimu. Selama kamu tidak nyaman, jodoh itu juga tidak akan nyaman bersamamu. Jadi berikan kenyamanan pada dirimu. Orang-orang yang akan dekat dengan kamu tuh pasti merasa nyaman juga dengan kamu. Kenapa? Tarik menarik. Kamu mencintai dirimu, menyayangi dirimu, nanti orang yang akan datang itu orang yang menghargaimu, mencintaimu, menyayangimu. Jadi kamu berkaca. Ya, yang jomblo kalau kerja ya, bawa kaca besar, taruh di depan meja kantor. Ya, supaya kamu berkaca. Lihat, kamu hari ini sudah begitu baik atau tidak. Kalau tidak, berarti harus ada yang dirubah. Cari apa yang salah dalam dirimu saat ini. Ya, wah, saya jerawatan. Oh, berarti saya kurang cuci muka, kurang bersih. Harus rajin. Ya, supaya apa? Kamu nyaman, orang pasti nyaman. Bagaimana kamu sendiri nggak nyaman? Ini bicara fisik dulu ya. Baru ke hati. Ya, karena orang biasa tuh lihat dari fisik dulu. Tetapi ingat, pada saat dia bersamamu, dia akan menilai dari kepribadianmu. Jadi, fisikmu dan kepribadian. Tetapi memang harus lihat dulu dari fisikmu. Dimana kamu harus nyaman dulu bersama fisikmu, baru pasti hatimu up, nyaman juga. Kalau kita tertekan, pasti kita emosi, marah-marah. Nah itu. Ya, jadi benahi dirimu. Jangan pernah, wah saya jomblo lama kak. Ya, semesta mau sampaikan kepadamu untuk bisa lebih mencintai diri sendiri dulu. Ya, happy dulu dengan dirimu. Ya, dibandingkan pusing stres nanti ke depan dengan pasangan atau dengan yang lain. Jangan malah mengambil orang-orang yang salah masuk dalam hidupmu. Seperti gitu ya. Oke. Kalau yang sudah berpasangan di sini untuk percintaannya, semesta mau sampaikan kepada kalian untuk bisa lebih tenangkan diri. Ya, saya lihat di sini kamu tuh kayak banyak masalah, banyak ada ribut-ribut, ada ketidakcocokan, atau mungkin ada bahkan mungkin tidak ada restu dari orang tua, masalah keuangan. Ini ya. Kalau seandainya belum nikah ya mungkin tidak ada restu. Kalau sudah nikah berarti mungkin masalah keuangan ataupun kejujuran dan kesetiaan. Saya lihat di sini kamu murung, di sini King of Pentacles. Ya, dia merasa sudah ada tetapi hatinya penuh dengan kesedihan, kecemasan, ketakutan. Semesta mau sampaikan kepadamu, kamu tuh harus seperti bulan yang mana menyinari kegelapan. Walaupun mungkin kamu tuh banyak didatangi duka, tetapi hatimu harus bersuka cita. Ya, karena ingat, doa-doamu itu bisa mengantarkan pasanganmu untuk bisa meraih apa yang dia inginkan. Dan begitupun kebahagiaan. Ya. Jadi banyak senyum, banyak berpikir positif, banyak doa untuk pasanganmu. Kaica, kalau pasanganku pergi dan meninggalkanku, berarti semesta mau sampaikan kepada kamu untuk bisa lebih kuat. Berarti dia itu tidak cocok untukmu. Karena apa yang menjadi milikmu akan kembali padamu. Tetapi bukan milikmu, dia akan pergi meninggalkanmu. Berarti dia bukan milikmu saat ini. Tapi kan kemarin kan kita jodoh. Iya, jodoh itu kan bisa 1 hari, 2 hari, 3 hari, 1 tahun, 5 tahun, 10 tahun, bahkan selamanya. Sekarang kamu di posisi mana? Mungkin kamu sekarang tidak jodoh bersamanya. Kamu yang harus bisa menentukan pilihanmu.
Ini contoh ya, karena saya lihat di sini ada yang sudah pisah ranjang ya, ataupun mungkin bingung ya, saya harus mempertahankan hubungan ini ataukah berpisah. Ya itu kembali kepada pilihanmu lagi. Ya, karena bicara percintaan kalau kita tidak ada komunikasi, saya lihat di sini komunikasinya renggang ya. Itu percuma. Karena semua diawali dari komunikasi. Ya kalau sudah nikah ya dikomunikasikan semua masalah-masalah dan diperbaiki. Saya lihat di sini malah komunikasi nggak ada sama sekali, sehingga timbul diskomunikasi, timbul masalah. Karena apa? Kurang komunikasi, terutama masalah keuangan dan kesetiaan. Nah ini harus membangun chemistry, apa yang dia suka dibilang, apa yang dia tidak suka kamu ya dibilang juga. Artinya gini, kamu nggak suka dan yang kamu suka dari dirinya dibilang, begitupun dirinya, dan sama-sama saling introspeksi diri. Kak Ica, kalau memang dia nggak mau introspeksi diri ya berarti orang itu bebal, dia mempertahankan kebodohannya, berarti nggak nyambung. Kita itu harus sama-sama berjuang dalam hubungan. Kalau dia tidak mau berjuang dalam hubungan ya berarti ya kamu yang harus bisa mengambil keputusan dibandingkan mentalmu tidak sehat gitu. Ini kita bicara mental kan. Kalau kita tekanan mental dalam hubungan, wah repot. Ya rezeki seret, kesehatan juga terganggu. Malah mungkin kita marah-marah, tambah marah dengan pasangan, tambah marah kepada anak. Ya, ini hati-hati. Jadi harus bisa waras, bisa tenang. Semua harus dikomunikasikan. Kalau dia tidak mau komunikasi, tapi kamu masih mampu di hubungan itu, ya silahkan lanjutkan. Tetapi kalau kamu tidak mampu, berarti kamu yang harus bisa mengambil keputusan untuk perjalanan hidupmu ke depannya, agar hidupmu bahagia, dimana kamu bisa mengizinkan orang lain datang masuk dalam hidupmu untuk bisa datang membahagiakanmu. Seperti gitu. Itu semua keputusan dari dirimu lagi. Ya, ingat, jadilah terang di dalam kegelapan. Ya, jadi jangan berpikir negatif. Wah, saya sudah jelek, saya sudah ini. Enggak, perbaiki dirimu. Karena manusia tidak ada yang dilahirkan jelek. Semua baik, cuman kurang perawatan aja. Makanya suruh perawatan diri. Ya, budi harus dikasih kurus atau dikasih bagaimana supaya menarik. Kamu nyaman, orang-orang pasti nyaman bersamamu juga. Begitupun dengan tata bicara, lisanmu harus penuh dengan sopan santun dan kelembutan. Jangan ngegas ya. Kalau ngegas bukan menyelesaikan masalah, itu menambah. Ya. Jadi harus penuh dengan kelembutan dan kesabaran, seperti gitu ya. Oke, itu yang bisa saya readingkan ya. Yang ingin spirit guide-mu katakan kepadamu, Aquarius. Semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot US Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.